Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Taruh Maru Catering. Udah lama nih kita nggak muncul. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang rentan terjadi saat pergantian musim. Apa itu, Bang Zul? Yaitu penyakit panle pada kucing. Nah, mau tahu apa itu? Langsung saja. Nah, kita akan bahas sekarang. Ya, Panleukopenia kucing adalah penyakit yang biasa kita sebut dengan panle atau juga distemper kucing. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus parvo yang menyerang sistem pencernaan, saraf, daya tahan, dan juga sistem pernapasan. Nah, penyakit ini sangat rentan kepada anak kucing yang berusia 2 sampai 6 bulan. Nah, atau pada kucing yang sudah dewasa tapi belum divaksin. Nah, penyakit ini sampai sekarang pun belum ada obatnya. Maka dari itu, kita Taruh Maru Catering akan berbagi kepada kawan Tama apa saja gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Di antara lain berawal dari berkurangnya nafsu makan, dilanjut oleh lemas, dehidrasi, muntah kuning, dan juga BAB berdarah. Nah, apabila ada sobat bulu yang mengalami dari gejala-gejala tersebut, maka kita sebagai owner harus benar-benar waspada karena penyakit ini sangat-sangat berbahaya. Nah, kemungkinan bertahan hidupnya pun hanya 50%. Dan apabila penyakit ini sampai masuk ke dalam sobat bulu yang sedang hamil, maka bisa mengakibatkan keguguran, dan yang lebih parahnya lagi, piten yang ada dalam kandungan ini kemungkinan besar akan terlahir dengan cacat karena sistem saraf dan otaknya sudah rusak oleh virus parvo ini. Maka kita harus sangat-sangat berhati-hati, guys. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa panle adalah penyakit yang sangat berbahaya. Supaya sobat bulu kita tidak terkena penyakit ini, ada beberapa tindakan pencegahan agar sobat bulu kita tidak terkena penyakit ini. Ini menurut Taruh Maru Catering. Yang pertama, yaitu lakukan vaksinasi terhadap kitten yang baru berusia 3 bulan. Kemudian dilanjut vaksinasi yang kedua di kitten berusia 4 bulan. Lalu selanjutnya kita lakukan pengulangan vaksin tiap 1 tahun sekali pada saat kitten berusia 1 tahun. Yang kedua, yaitu menghindarkan sobat bulu kesayangan kita dari interaksi secara langsung dengan kucing liar, terutama jika sobat bulu kita belum mendapatkan vaksinasi. Yang ketiga, yaitu usahakan menjaga sobat bulu kesayangan kita tetap di dalam rumah agar tetap terjaga kebersihannya dan juga tidak tertular penyakit dari lingkungan luar. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga kebersihan kamar kucing dengan cara didesinfektan. Dan yang keempat, biarkan kitten-kitten tetap mendapatkan air susu induknya hingga usia 3 bulan supaya daya tahan tubuhnya, imunnya terbentuk dengan baik. Nah, yang kelima, selalu perhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh sobat bulu kita. Selalu pergunakan pakan dan juga vitamin penunjang yang berkualitas baik sehingga dapat menjaga kekebalan tubuh, imunitas, dan juga kesehatan sobat bulu kita, terutama pada masa rawan seperti pergantian musim seperti ini. Nah, kali ini kita akan nge-share pada kalian cara merawat kucing yang terkena panle atau distemper. Nah, yang pertama kita bisa melakukan pengujian terhadap seluruh sobat bulu atau seluruh kucing yang kita punya
bisa dilakukan dengan menggunakan test kit FPV yang bisa didapatkan di e-commerce atau juga di online shop juga, atau bisa juga kita membawa kepada dokter hewan yang ada di klinik terdekat atau klinik-klinik yang biasa kita kunjungi. Nah, apabila dari hasil tersebut terdapat hasil tes yang positif, maka kita harus wajib menyiapkan tempat untuk isolasi pada kucing yang terpapar tersebut. Seperti itu. Kemudian karena penyakit ini menyerang pencernaan dan juga susunan saraf, sampai saat ini kan juga belum ada obatnya nih. Maka untuk itu hanya ada satu cara sih untuk menanggulanginya, yaitu merawatnya dengan secara intensif dan memperkuat daya tahan tubuh hingga sobat bulu kita ini mampu bertahan hidup dari penyakit tersebut. Nah, kawan teman, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah pertama, mengisolasi kucing-kucing yang terpapar di dalam kandang yang sudah diisolasi, disteril dengan menggunakan larutan suci hama, dan dipisahkan dari playground, dari tempat bermainnya dan kucing-kucing lain agar tidak terpapar yang lainnya. Dalam masa kritisnya sendiri, penyakit ini 15 hari dari tanggal sobat bulu terdiagnosa positif, sehingga dalam kurun waktu tersebut kita harus meluangkan waktu untuk merawat sobat bulu ya secara intensif. Adapun perawatannya sebagai berikut. Yang pertama nih, perhatikan kondisi sobat bulu untuk menilai seberapa parahnya sih penyakit ini. Apabila terlihat sobat bulu kita ini lemas, nafsu makannya berkurang, apalagi muntah kuning dan juga kotorannya ini tercampur dengan darah, maka yang bisa kita lakukan yaitu memberikan cairan pedialit setiap 2 jam sekali. Nah, selanjutnya hentikan asupan dry food dan ganti dengan wet food atau makanan basah. Rekomendasi dari Tarumaru sendiri yaitu Royal Canin Gastrointestinal atau yang RC Recovery. Nah, berikan juga silver ion sebanyak 1 mili 3 kali sehari, dan juga kurkuma plus imun ditambah dengan lisin 1 mili 1 kali sehari. Nah, kemudian setelah dilakukan selama 15 hari, maka kita perhatikan lagi sobat bulu yang dirawat dengan memperhatikan indikator yang menunjukkan kesembuhan dari sobat bulu yang sudah kita rawat ini. Antara lain, bentuk kotoran yang encer menjadi lebih berbentuk dan padat. Nah, selanjutnya perilaku kucing ini lebih ceria dibandingkan saat sedang sakit. Pada hari ke-20 dilakukan pengecekan ulang tes kit FPV atau bisa ke dokter hewan. Jika pada hari ke-20 ini masih dinyatakan positif, maka kita harus tetap bersabar, tetap merawat kucing secara intensif agar tetap bisa bertahan hidup, bisa sehat. Nah, lalu jika sudah dinyatakan negatif sepenuhnya, kita melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh kucing agar bisa memastikan apakah masih ada yang positif atau tidak. Nah, untuk jadwalnya sendiri kita bisa taruh di sini nih. Nah, kali ini Tarumaru Cattery juga akan memberikan tips pada kawan Tama bagaimana cara perawatan kucing pasca sembuh dari penyakit Panle. Ada 2 hal yang perlu kita benahi pasca sobat bulu kita terkena penyakit Panle, yaitu kesehatan bulunya, keindahan bulunya yang rontok, dan juga berat badan yang turun secara drastis.
untuk kesehatan bulunya, Tarumaru Catering menyarankan untuk memberikan asupan vitamin bulu yang sudah teruji kehebatannya, khasiatnya, yaitu Dermatrix dan juga Megaderm. Selain itu, bisa juga pemberian dry food yang sudah didesain untuk menjaga kesehatan kulit dan bulunya, seperti Royal Canin Hair and Skin. Atau juga bisa kita memberikan hati sapi rebus yang sudah di blender untuk tambahan wet foodnya. Nah, memang untuk menjaga kesehatan bulu dan kulit tidak bisa instan ya, jadi harus bersabar ya kawan Tama. Kemudian untuk meningkatkan berat badan yang turun, dari Tarumaru Catering sendiri menyarankan untuk memberikan dry food yang tinggi protein, seperti Origen. Tapi kalau misal dirasa mahal, kawan Tama bisa memberikan dry food khusus kitten, karena dry food kitten biasanya proteinnya tinggi daripada dry food yang untuk adult. Untuk dry foodnya untuk kitten sendiri, Tarumaru Catering menyarankan memberikan Royal Canin Mother and Baby atau Royal Canin Second Stage. Lalu untuk pemberian wet food, Tarumaru Catering menyarankan memberikan asupan kuning telur seminggu sekali untuk menambah nafsu makan dan menambah berat badan untuk sobat bulu kita. Nah, bagi kawan Tama, kalau misalkan di video kali ini informasinya ada yang kurang, atau kawan Tama mau ada saran dan bagi-bagi info seputar penyakit panle ini, kalian bisa tulis di komentar ya. Benar. Kami dapat informasi ini dari searching beberapa artikel yang ada di internet, juga share info dari kawan-kawan catering dan guest house, serta juga konsultasi pada dokter hewan. Nah, tapi karena penyakit panle ini sangat berbahaya, maka rekomendasi utama dari Tarumaru Catering ini tetap dibawa kepada ahlinya, yaitu pada dokter hewan yang berada di klinik-klinik terdekat atau yang biasa kita kunjungi ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, juga dan subscribe. Bye-bye. See you.